Oke, ketika menggunakan auto stop loss pada saat scalping harus hati-hati. Apalagi jika kita adalah full time trader, kita harus mengutamakan tape readingnya bid over sambil memakai auto stop. Nah, ini saya belajar dari komandan saham juga. Kalau hanya mengandalkan auto stop saja, ya bisa aja disiplin cut loss. Tapi bisa aja sering dipicu bahkan oleh sedikit gejolaknya harga saham dipicu cut loss yang mengakibatkan kerugian bertambah terus. Lalu kehilangan momentum kenaikan di bid over. Oke, ini adalah contoh cut loss yang menggunakan auto stop tanggal 21 kemarin. Ini akhir sesi 1, saham MITI tiba-tiba naik kencang pada saat jam 11.23. Nah, jadi saya lagi cari titik entry dan stop. Lalu cek di daily chart, dia resistance-nya di mana. Terus kalau volume agak kurang dibanding puncak-puncak sebelumnya. Nah, oke, toleransi stop loss saya waktu itu adalah minus 2 tick. Nah, jadi sekarang 262 atau 260 saya mau pasang stop loss dulu, baru masukin order di harga entry yang saya tetapkan. Nah, lagi nunggu pullback. Nah, sekarang saya pasang 1500 lot 264, lalu entry 268. Jadi ketika setelah dapat barang terus dia turun minus 2 tick, ya langsung kena. Oke, waktu itu jam 11.23-24 patokan entry saya itu pullback sekitar MA5 di 1 menitan chart. Jadi ini tarikan pertama. Jadi menurut saya ini masih berlaku MA-nya. Kalau sesi 2, kadang-kadang ya MA itu nggak berguna, langsung jebol. Karena sesi 2 itu orang pada mau jualan, ya kan? Nah, jadi 262 dan 264 itu incaran saya. Ya, tapi ini makin jauh, 276, 274. Jadi ya waktu itu saya mau withdraw dulu. Terus cari titik lagi. Nah, ini tarik terus. Jadi sebetulnya ini pertama kali kalau mau masuk pada saat ada momentum, ya harus tabrak dulu sih kalau bisa. Cuman waktu itu hanya tinggal sisa 7 menit. Jadi ya agak hati-hati juga saya waktu itu. Kalau tiba-tiba ada guyuran, terus saya kena dapat barang, terus ke sesi 2, wah langsung bisa aja anjlok. Jadi agak konservatif entry-nya. Nah, waktu itu gimana ya? Ini bidnya agak rapi dengan 2000 lot. Jadi membuat agak kebingungan. Nah, jadi pasang stop loss-nya itu kan 626. Jadi langsung saya coba masuk 266. Nah, apakah dikasih barang? Nah, ditarik lagi. Tapi harus hati-hati juga sih. Ini kalau 1500 lot, bisa aja satu papan kebanyakan itu hanya barang saya. Nah, begitulah scalping yang untuk menetapkan titik entry. Nah, oke, dia turun. Saya turunin stop loss juga, terus di mana saya berani masuk, oke, 264, nggak dikasih juga. Mungkin karena saya mengutamakan stop loss dulu, jadi ada kehilangan detik-detik untuk masuk di bid. Nah, jadi kalau full time trader masih belum yakin dengan diri sendiri, ya harus latihan terus sih. Nah, oke, udah dapat barang, cuman hanya partial. Sekarang berapa? Hanya 281 lot saya dapat, terus dia mantul lagi. Oke, sekarang max sell-nya 281. Jadi stop loss itu sebetulnya nggak berguna. Jadi harusnya withdraw 281, saya pasang, terus ini 1219 lot juga harusnya cancel. Karena kalau sudah turun ya otomatis dapat barang. Berarti stop loss cuma 281 lot. Oke.
ini sudah bisa ambil satu tick, tapi saya nggak tega langsung buang barang di 266. Harusnya sebagian saya harus TP biar dapat mewujudkan profit ya sedikit pun, ya anggap aja itu ongkos. Saya ambil ongkos tapi sudah kena stop loss. Oke. Nah, balik lagi. Oke, di sini tape reading saya salah. Di offernya kan udah tebal. Terus adanya tembokin 40.000 kan. Jadi saya langsung kenain di 262 stop lossnya. Nah, karena bidnya tipis, ya udah saya rela CL minus 1 tick. Tapi ini bisa ditafsirkan padahal lagi cari barang. Karena dia tembokin di over. Nah, jadi waktu itu ada feeling yang ini, wah ini tiba-tiba 40.000 lot ditembokin, ini ada apa? Saya dapat feeling itu, cuman terlalu cepat stop loss-nya dulu. Kalau ada feeling kayak gini muncul, ya harus coba nunggu daripada hanya mengandalkan auto stop loss. Nah, oke, di sini kan coba kita lihat di bid, diisi 10.000 lot, terus ya yang dari tembok 40.000 lot hilang kan, cabut. Nah, ini untuk cari barang. Jadi ini tanda-tanda untuk naikin di bid over harganya. Oke, hasilnya ya minus 1 tick, minus 0,8%. Kelihatannya ya disiplin cut loss. Oke, tapi tape readingnya salah. Kecepatan cut loss. Oke, jadi begitu kena stop loss di sini, dia langsung terbang sampai 288. Tapi waktu itu saya nggak kejar karena psikologinya sudah berat untuk kejar. Nah, itu juga harus diperbaiki. Setelah cut loss, kalau bid overnya bagus, berubah, ya lupakan saja cut loss tadi. Bisa aja harus kejar atau ya berani beli. Jadi kuncinya tape reading bid over. Jadi evaluasi saya, oke, lain kali stopnya dipasang agak ke bawah aja sebagai sabuk pengaman yang melindungi kita harga saham tiba-tiba kalau anjlok gratis, nah masih bisa kejual. Tapi mengutamakan tape reading bid over dulu. Di bid, walaupun ada yang guyur, di bid ada yang nampung enggak, atau tiba-tiba overnya tebalin, terus bidnya tipis. Nah, itu menakutkan orang buang barang, stop loss, seperti saya yang memakai auto stop loss juga. Jadi itu bisa aja jadi tanda-tanda padahal lagi cari barang. Kalau benar-benar dia mau ada niat jual, kenapa dia pamerin lot jumbo di over? Oke, hari yang sama, sesi 2, MITI bergerak lagi, sekitar jam 1.40 menit. Nah, kali ini saya coba entry-nya pecah 2, 700-700, masing-masing di 2 papan, 258, 256, untuk dapat average-nya yang di tengah aja, biar fleksibel. Kita nggak bisa tepat kan? Nah, oke, di sini stop dulu. Nah, di sini ada candle merah panjang jam 1.41. Nah, jadi saya dapat barang kan di sini. Patokan saya untuk entry kalau sesi 2 bukan EMA lagi, itu murni bid over. Karena biasanya saham gorengan sesi 2, pengalaman saya juga ya, EMA itu di menitan chart sering tidak berguna. Jadi gampang dijebol EMA-nya. Jadi kalau diguyur ya untuk copet paling 2 tick atau 1 tick. Setelah saya pasang tadi 700 di 2 papan, saya kan omen ke atas kan, biar dapat barang. Nah, oke, langsung dapat. Nah, karena ada yang HK kan, jadi langsung 260, 262 itu bid pertama. Nah, tapi begitu saya HK, langsung kena guyuran. Oke, jadi di sini average saya sudah minus 1-2 tick dari harga sekarang, yaitu 261 ya. Jadi ya saya pasang memnya dari 254, tapi ya saya lihat bid overnya dulu seperti apa. Nah, sekarang bidnya mulai mantul kan. Jadi pertama kali saya pasang 254, terus bidnya naik, saya naikin lagi stop lossnya seperti trailing stop. Kalau dia naik lagi, saya mau nah di sini kita lihat lagi seperti apa tadi. Nah, oke. Langsung kena kan? Sekali lagi. Oke, tadi 254 saya pertama kali pasang, terus 260 dia jadi bid pertama, jadi saya naikin lagi. 262 dia mau
kurang kak? Wah, ini salah saya, keliru juga. Karena 260 belum jadi bid pertama, tapi saya naikin stop loss ke atas, yaitu 258. Dari itu bid pertama, jadi kena stop loss. Ya harusnya sabar, tenang, lalu lihat fokus kondisi bid offer dengan otak dingin, itu harus terlatih sih. Jadi ini karena best offernya udah tebal, nah dia bisa aja bandar yang nampung barang di 258 dari penjual seperti saya yang auto stop maupun yang takut over tebal, lalu dia pasang bid tebal lagi, nampung, terus cabut yang tadi over, terus jualan di 262, 264 polanya. Nah, habis saya jual jam 1.41 ya ada mantul sampai 264. Memang tipis, 2 tick. Cuman ya inilah pelajaran berharga. Kenapa tape reading bid offernya begitu penting, dan jangan asal mengandalkan auto stop saja. Nah, itu tadi sudah kita lihat, karena saat-saat itu momentum ya bisa hilang, bisa muncul, sangat dalam sekejap bisa berubah terus. Tapi karena lagi cari pasang stop lossnya di mana, bisa aja itu bikin distraction. Jadinya kurang fokus di gerakan bid offer. Nah, inilah guna tape reading bid offer. Jadi harus terlatih. Jadi kalau mau pasang automatic stop loss, nah itu sebagai sabuk pengaman, pelajarannya nanti lain kali bisa pasang di agak bawah, terus di range-nya ini harga saham bisa bergejolak. Jadi jangan-jangan kena gerakan false. Jadi agar tidak kena gerakan false di dalam range ini, auto stop loss ya bisa aja taruh di bawah, biar ketika ada guyuran massive masih bisa melindungi kita. Tapi kalau memang incar 1-2 tick scalping, ya sebagai full time trader ya harus mengutamakan tape reading bid offer. Kelihatannya seperti apa, bandar mau cari barang atau dia mau jualan. Nah, itulah guna tape reading bid offer. Nah, menurut saya yang jago tape reading bid offer itu komandan saham. Beneran serius. Ya karena saya sering duduk sebelah dia, amatin scalpingannya beliau. Jadi memang dia itu nggak pakai automatic stop loss, semua manual, tapi disiplin cut loss-nya itu luar biasa. Terus tape reading-nya itu dia benar-benar fokus. Nah, ini kebetulan beliau lagi buka kelas bersama Aldo, Swing Trading Indo. Jadi kalian bisa lihat di deskripsi di bawah juga. Nah, ini ya memang promosi juga untuk komandan saham. Tapi di sini tidak ada kepentingan bagi saya sama sekali. Ini murni rekomendasi aja karena menghargai skillnya komandan saham. Oke, kesimpulan sebagai trader, mari kita rajin mengevaluasi kerugian melalui rekapan harian, evaluasi, pelajari, modifikasi. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.